Baik kawan-kawan semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar mungkin kiranya menghubungkan LabVIEW dengan Arduino. Jadi kita memasukkan langsung Arduino. Hari ini kita trial menggunakan Arduino beneran langsung terkoneksi dengan LabVIEW begitu ya. Jadi saya kira ini sangat menarik kawan-kawan, setelah kita pembahasan bagaimana yang sebelumnya kita menggunakan LabVIEW dan Arduino sebagai basic pengenalan. Sekarang kita akan coba berlatih ya. Kita akan coba berlatih beneran bagaimana menggunakan Arduino. Oke, mungkin akan ada beberapa introduction dulu ya. Yang pertama kita akan mengenal ADC. Yang paling mudah adalah ADC dulu ya. Sebenarnya apa itu ADC? Kita langsung cek aja di sini ADC. Nah ini kita cek. Saya memang terus terang tidak pakai PowerPoint, jadi langsung technically ke ke praktikal begitu ya. Jadi supaya langsung sambil nyatat teman-teman. Oke, for the first time kita coba lihat definisi dulu apa itu analog to digital converter. Analog to digital converter adalah suatu mekanisme bagaimana kita mengubah sinyal dari yang sebelumnya analog menjadi digital, begitu kira-kira. Nah, bagaimana mekanisme merubahnya? Mekanisme merubahnya sebenarnya menggunakan suatu hardware ya, yang namanya ADC, analog to digital converter. Ini dulunya bisa independen di luar microcontroller, dan yang setelahnya bisa menggunakan microcontroller. Jadi udah langsung embed gitu ya, jadi satu. Nah, jadi dari sinyal analog kita ubah menuju sinyal digital. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, ini dari sinyal analog ini yang awalnya misalkan tegangan peaknya adalah 5 volt. Ini minus 5 volt, atau mungkin ini dari 0 ke 5 volt, misalkan seperti itu. Kita ubah menuju sinyal digital yang isinya hanya berbentuk kotak seperti ini. Jadi itu konsep yang paling basic. Tapi kalau yang di sini tuh adalah sinyal AC, kalau ini sinyal DC. Jadi bagaimana mengubah sinyal yang mempunyai rentang 0 sampai 3,3 atau 5 volt atau VCC-nya kita ubah ke dalam bentuk binary atau bentuk digital. Kurang lebih mungkin analogi yang pas adalah seperti ini ya. Nah ini, jadi dia mengubah sinyal dari berbentuk analog menuju digital 0101. Nah, dulu sebenarnya ada namanya itu ADC menggunakan ladder. Terusnya gimana ya? Oh, ini ADC ladder. Nah, sebenarnya basic dari sebuah ADC ladder itu adalah sebenarnya adalah komparator ya. Jadi komparator.
bagaimana dia bisa disebut dengan komparator? Dia sebenarnya merupakan pembanding bagaimana si nilai input itu akan dibandingkan dengan nilai referensinya. Jadi jika sudah mencapai nilai referensi tertentu, misalkan seperti ini. Nah, jadi kalau nilai referensinya ya. Jadi kalau nilainya itu sudah mencapai nilai referensinya, maka nilainya akan muncul 0 atau 1. Kalau sudah mencapai ya 1, kalau belum ya 0. Jadi makanya kalau 8 bit berarti ada 8 komparator. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus selanjutnya diagram ladder itu, nah ini mungkin DC pakai timer ya. Nah ini juga sama. Jadi ini yang dimaksud dengan ladder diagram itu, jadi ketika nilai kita gedein ya, coba. Let's try itu resizing. Oke, kita cek misalkan ini referensinya. Jadi referensi itu biasanya merujuk pada ini sumbernya biasanya 5 volt atau 3,3 volt sama dengan nilai PCC. Terus ini nilai value normal atau value yang menjadi input di sini. Nah, jadi ketika ada nilai masuk, pertama dicek di sini apakah sesuai dengan yang ada di sini. Kalau sesuai maka nilainya 1. Jadi misalkan nih yang masuk adalah 1 volt misalnya gitu. 1 volt ketika masuk ternyata masuk di sini. Nah, di sini nanti ada binary value-nya gitu. Jadi ADC itu sebenarnya basicnya menggunakan ladder, menggunakan komparator. Dia akan mengecek terus-menerus sesuai dengan ini. Jadi kalau ternyata di sini lewat, nilainya 1. Kalau di sini masih ada arus, nilainya lewat, maka di sini nilai 1. Seterusnya sampai sesuai dengan jumlah bit yang digunakan. Itu basic ADC. Jadi ADC itu secara default ada yang 8 bit, ada yang 10 bit. Kalau kita pakai Arduino biasa, coba ya. Kita cek di sini ADC Arduino berapa bit ya. Nah, ini adalah 10 bit. Jadi bagaimana 10 bit itu dimaksudkan? 10 bit itu adalah tingkatan dari jumlah laddernya ini, jumlah komparatornya. Maka ketika kita punya 10 bit, maka berarti kita punya 10 tingkatan. Atau kalau dikonversi menjadi sebuah bilangan desimal atau bilangan utuh, maka 2 pangkat 10. Jadi 2 pangkat 10 itu adalah 10/24. Kenapa 2 dipangkat 10? Karena 2 itu adalah kondisi kakinya. Jadi ada kondisi 1 dan 0. Jadi ketika di-compare tidak sama 0, ketika di-compare sama berarti artinya 1. Kurang lebih begitu. Nah, di sini ada 10 bit. Nah, semakin tinggi bitnya, maka resolusinya semakin bagus. Itu paling penting di situ. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena begini, bit ini akan merepresentasikan rentang. Jadi, kemampuan atau rentang pencacahan. Misalkan kita menggunakan ADC 10 bit, yang nilainya 0 sampai 10/24. Artinya, berarti sinyal yang masuk, misalkan kita anggaplah maksimumnya adalah 5 volt, minimumnya adalah 0. Jadi ketika kita memasukkan 5 volt, maka nilainya akan 10/24. Ketika kita memasukkan 2,5 volt, maka nilainya adalah 512 atau 511 ya, secara real, karena 512 tidak dianggap karena mulainya dari 0.
Selanjutnya si ADC itu ketika kita set nilainya adalah 1,25 volt, maka yang muncul adalah sekitar 255. Itu bentuk digitalnya yang terbaca. Nanti coba kita praktikkan gitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana ADC yang ada di Arduino? Coba ya, kita coba ADC Arduino. Nah, kita coba cek dulu, atau mungkin di web dulu ya. Kita cek. Nah, ini. Oke, misalkan let's take a look about Arduino Uno ADC. Nah, kita di Arduino Uno ini, maka kita punya sekitar 6 ya, 6 channel. 6 channel ADC input. Di mana 6 channel ADC input ini nilainya bisa masing-masing independen ya. Nah, terus kita pengen mencari digital input ya. Caranya dipakai rumus ini. Vin dibagi resolution. Kalau pengen mencari resolusi, nah itu berarti Vref dibagi 2 pangkat n. N itu adalah bitnya ya. Kalau bitnya 10, 2 pangkat 10 dikurangi 1 karena mulainya dari 0. Jadi nanti resolusinya adalah di situ. Jadi misalkan kita punya referensi 5 volt. 5 volt dibagi dengan 10, 2, 3, maka hasilnya adalah, nah itu 0,004 atau 4,8 milivolt. So, teman-teman bisa ngecek kira-kira seperti itu. Kurang lebih. Kalau ini ya saya maksud tadi. Jadi kalau nilainya 2,5, maka value-nya jadi 512. Ini kurang lebih kalau pengen dibesarkan, jadi analognya ada di sini. Ini untuk Arduino Uno. Bagaimana dengan Arduino yang lain? Tinggal menyesuaikan saja. Jadi yang pas seperti apa. Kebetulan saya yang lagi deket banget alatnya adalah Arduino ada ESP32. Jadi ini kebetulan untuk IoT. Nah, nanti yang langsung saya praktekkan adalah Arduino yang berada di ESP32 yang sedang saya pakai. Kira-kira seperti itu. Atau sebentar saya cek dulu ya. Kita cari apakah kita punya Arduino yang lain. Rasanya ada tapi ngumpet ya. Ya udah kita pakai yang existing aja ya. Kita pakai yang existing aja. Oke, terus nanti bisa kita dummy, jadi kita semacam membangkitkan nilai tertentu lalu kita masukkan ke sana. Atau mungkin kita bagi aja pelajaran hari ini menjadi 2 bagian. Yang penting bisa membaca ADC, lalu kita masukkan ke bacaan yang ada di LabVIEW. Nah, nanti untuk dummy testingnya mungkin saya akan menggunakan bilangan random aja ya, bilangan random supaya memudahkan kita untuk belajar. Hal ini yang terpenting adalah tahu ADC, bisa masukin datanya ke LabVIEW, dan di LabVIEW datanya diparsing. Di parsing ini yang paling penting. Jadi bagaimana memecah data. Oke, kawan-kawan, saya kira mungkin itu yang penting. Terus yang bakal kita pakai di sini adalah saya kebetulan memakai Arduino ESP ya. ESP32 Arduino ADC. Coba ya. Kita cek. Ini ada beberapa tutorial, bisa last minute ini atau di random tutorial. Nah, ini mungkin bisa kita cek. Ini kebetulan saya pakainya SP32 ya. Jadi kalau
ini bisa yang lain juga, terserah, bebas. Nah, kalau dia itu punya 12 bit, terus tegangan rentangnya adalah 3,3 volt. Jadi 12 bit itu adalah sekitar nilainya 4095. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini hampir linear ya bentuknya, grafiknya. Nah, kurang lebih ini GPIO yang ada di Arduino ESP32. Jadi kita bisa memakai channel 36, 39, 34, 35 dan seterusnya. Ini channelnya banyak banget ADC-nya. Ada 1, 2, ada 30. 30 I/O. Terus yang bisa pakai ADC itu channelnya berapa ya? Dia yang jelasin nggak sih di sini? Coba ya kita hitung aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tuh. Jadi ada sekitar 15 yang mungkin bisa dimanfaatkan ADC-nya. Jadi nanti coba kita pakai channel mungkin 36 ya. Saya nggak tahu channel 36 di sini kepake untuk apa ya, karena ini boardnya sedang connect dengan yang lain. Coba saya buka cheat sheet dulu. Channel 36 itu connect apa aja. Oke, sebentar. Oke. Oh, ini sensor arus 35, 32, 33. Oke, kita coba nanti channel yang 35 ya. 35. Karena 36 itu kayaknya kepake deh. 36 yang ini maksudnya yang punya saya ya. Yang punya saya lagi kepake ini. Atau di range sensor aja. Di sensor hujan aja, kebetulan di sini ada sensor hujan. Nah, itu di ADC nomor 34. Coba nanti kita tes ya, nomor 34. Oke, langsung saja mungkin ya. Jadi kita cek. Ini bentuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi langsung kita bisa coba gitu kan, kurang lebih. Oke, kita coba di sini di rangkaian ini ya. Oke. Kita setting dulu awalnya serial .begin kita pakai 115/200 biar agak cepat. Terus di loopnya sini ini teman-teman saya rasa udah mahir sekali. Jadi kita pengen misalkan pengen menaruh dulu variabel ininya nanti ke yang lain, misalkan integer ya, namanya buffer buff ADC. Boleh nulis gini atau nulis gini, bebas ya, suka-suka styling programming writingnya. Oke, habis itu kita cek langsung buff ADC. Nah, analog kita pakai nomor 34 aja ya, kebetulan 34 ini kalau di saya sedang connect dengan sensor hujan. Terus kita print data, ini caranya ya, data reading sensor, print sensor. Terus ini baru isinya, print
kita masukkan buff ADC. Atau kita print di sini aja. Oke. Mungkin seperti itu. Terus kita kasih delay biar nggak cepet-cepet, mungkin 500. Terus kita colokin hardware-nya. Oke, sekarang coba kita save as dulu. Nah, kita coba save as dulu. Ini hari ini ya. Kita cek yang namanya hands on kuliah sekada. Kita bikin folder baru, nama baru, namanya adalah bukan ini yang penting di sini ya, hands on review ADC. Udah ini aja ya. Oke, setelah beres kita cek apakah portnya sudah muncul di situ. Oke, kita portnya yang ini ya. Kebetulan saya pakai Linux. Biasanya kalau pakai Windows itu langsung muncul port COM berapa gitu. Nanti disesuaikan aja. Saya pakai Mac OS. Jadi ini mirip dengan Linux ya. Dia masuk di dev ya, di device. Nah, terus USB serial berapa? Kebetulan saya yang lagi nyolok cuma serial 1. Tapi kalau di Windows itu nanti langsung muncul port COM. Kalau belum ada berarti diinstal drivernya dulu. Udah, terus saya pakai ini ESP32 dev modul. Saya rasa udah nih. Kita coba upload ya. Sebentar, saya sambil minum. Masih compiling. Jadi ini karena laptopnya tua ya, laptop tahun 2015, jadi agak lelet untuk upload. Jadi mohon bersabar dulu. Belum, saya pause dulu ya. Oke, baik, kita coba. Ternyata tadi channel 34 bermasalah ya, jadi nggak bisa diupload atau lama. Kita pakai channel 335 ini kebetulan terkoneksi dengan sensor arus DB50, seingat saya. Coba kita buka serialnya, jadi datanya floating begini ya. Ini lagi ada pembacaan arus, jadi mungkin yang masuk setengahnya kali. Oke, ini adalah basic menggunakan yang disebut dengan pembacaan ADC. Lalu kita kirimkan di sini. Lalu bagaimana cara menghubungkan ini dengan LabVIEW ya? Oke, kita atur datanya dulu. Nah, kita tidak menggunakan format yang seperti ini. Kita akan menggunakan format yang lebih umum dipakai. Nah, sudah kan? Terus ini ADC 1. Kita coba. Ini kan? Ini kita remove. Kita langsung seperti ini.
misalkan 35 sama 32, misalkan ya, ini hanya contoh aja sih. Nah, kita ngirim data ini, kemudian kita pisahkan dengan delimiter, karena ini formatnya harus CSV supaya mudah. Kita pakai semikolon gini, terus kita kirim data ini, jangan printen ya, ini kalau harus print biasa aja, print. Nah, yang terakhir baru kita pakai printen, atau yang paling terakhir aja kita pakai printen. Kita masukin yang namanya data ini data pertama, ADC2 seperti ini. Terus selanjutnya baru kita pasang apa namanya, buff ADC, ini semikolon ya. Nah, ini cukup, mungkin delaynya segitu aja cukup. Kita coba upload. Oke, ini karena komputernya cukup jadul ya, jadi ini mohon bersabar, ini luar biasa ini ya. Oke, kita sambil menunggu ya, kita ngopi-ngopi dulu mungkin, atau mungkin minum air dulu. Nah, ini sudah masuk, kita cek masuknya seperti apa. Oh, kita belum pakai printen yang terakhir ya, sorry. Kita harus pakai printen yang ini supaya dia ngenter otomatis. Coba kita print sekali lagi. Ini memang harus agak teliti ya dalam hal ini, karena membangun suatu sistem berbasis berbasis serial tuh harus hati-hati format datanya supaya bisa diterima dari sisi aspek penggunanya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini penting sekali ya, ini pelajaran dasar. Sebenarnya basicnya bukan ini sih, basicnya adalah bagaimana kita nantinya bisa menerapkan ini dalam implementasi yang lain ya, untuk monitoring ataupun untuk pengukuran. Oke, nampaknya datanya sudah benar-benar cukup stabil. Kita close ininya. Ini kalau nggak di close satu-satu, laptop saya kipasnya bergerak cepat ya. Kita langsung selanjutnya memakai LabVIEW ya. Nah, kita create project. Kita pakai simple ini aja, VI. Kita save dulu supaya nggak kemana-mana. Terus saya cek di sini aja nanti. Kita kasih nama ini aja ya, interface dan parsing data. Oke, kita save. Oke, ada 2. Langsung kita bikin full screen aja, Command T atau Ctrl T. Selanjutnya kita akan mencoba desain ya.
mendesain kurang lebih bagaimana menangkap data dari Arduino, kurang lebih seperti itu. Kita klik kanan di bagian ini. Nah, ini tuh help. Oke. Kita klik kanan untuk bagian sini. Kita cari yang pertama namanya while loop. Kita yang pakai with button. Ya kan? Kita buka gini. Oke. Nanti fungsinya kita geser tengah aja. Akan muncul stop di sini. Terus yang pertama adalah kita cari visa ya. Jadi kalau pengen baca Arduino itu kita pakai visa aja yang cukup mudah begitu ya. Kita pakai visa untuk bagian membaca beberapa properti ya. Ini penting membaca beberapa properti ini. Kita coba cek di bagian serial. Oke. Nah, konfigurasi portnya ya. Jadi sebelum ini tuh kita hubungkan, terus ini kita tarik yang bagian atas resource name out-nya, jadi supaya namanya terekam, terus error out-nya diakumulasi ya, jadi di log atau direkam. Terus supaya tahu ini apa aja, kita klik bagian tanda tanya di pojok kanan sini, lalu kita cek ya. Nah ini, kalau kita giniin, kita akan nampak nih. Jadi yang paling atas dulu resource name, baud rate-nya, itu biasanya cukup 2 itu aja sih yang paling penting. Kalau pengen ngecek data bit-nya 8 atau 9 itu boleh juga, kita pakai flow control juga nggak masalah. Oke, kita coba cek, kita klik kanan terus kita create control. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, ini gunanya adalah untuk mengetahui informasi dasar berhubungan dengan serialnya yang aktif mana aja sih gitu ya. Oke kan, nanti kita rapikan ya. Terus berikutnya baud rate-nya. Baud rate-nya kita create control juga di sini. Nah, ini muncul di sini. Oke. Baud rate-nya muncul ya di sini. Biasanya saya kasih default ya. Ini seingat saya bisa dibikin default. Propertinya di sini. Data type. Appearance. Atau mungkin di sini aja. 115 200. Nah, terus nilainya, value-nya ini kita bikin ini. Nah, defaultnya segitu. Oke, sudah kita cek baud rate-nya segitu. Terus kita coba cek. Sorry, ini auto update-nya kita matikan lagi. Letaknya bukan di situ, letaknya adalah di data operation. Jadi make current value default. Nah, ini kita ulang ya. Jadi kita hilangin dulu. Oke, kita klik kanan terus kita create control, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, terus kita set up value
change-nya jadi 15200 kan, ini namanya aja sih. Terus kita make default name-nya, ini make current value default. Oke, udah. Terus kita cek ini tahu ya antara 1 atau 2, kita coba aja. Nah, setelah beres kita butuh yang namanya visa properties ya. Nah, visa properties, kita klik lagi visa. Nah, kita pengen setup bagian propertiesnya ini. Oke, jadi ini tuh kita sambungin ke sini, nah ini kita cek, kita pengen ngecas serialnya itu yaitu berdasarkan baud rate ya. Nah, jadi supaya memorinya itu dipersiapkan adaptif sesuai dengan baud rate-nya. Terus seingat saya harus di setup juga di sini itu untuk modenya ya. Untuk modenya itu saya lupa entah di sini atau di sini ya. Nah, ini general setting untuk mengubah menjadi mode sesuai dengan yang ada di sana. Jadi menjadi sinkronus. Saya lupa ya di sini atau di sini ya. Nanti coba saya cek dulu. Tapi kalau untuk awal-awal kita nggak perlu menyeting untuk bagian itunya ya. Jadi ini pentingnya bagaimana kita harus mengecek modenya. Jadi karena modenya ini supaya tahu dia sinkronus atau sinkronus. Karena nanti kalau nggak disetting dia pasti akan blue screen karena overflow. Nah, setelah ini kita cek yang namanya visa read. Nah, ini kan ada write, ada read, kita pakai read dulu. Terus di visa read ini kita cek byte count-nya ini didapat dari baud rate ini, terus ini dari sini, terus ininya dari errornya tetap terakumulasi ya. Terus langsung kita pakai visa close ya. Oke. Terus kita coba cek close-nya di sini. Oke, kita hubungkan dulu read sama close-nya ini. Oke, jadi ini yang paling basic sekali. Terus kita coba cek, kita coba jalanin. Sebentar, ini harus kita keluarin dulu. Ini datanya ini apa ini? Kita create constant indikator. Kita rapiin. Kita paling rapi ya. Nah, ini nanti muncul di sini harusnya ya datanya. Lalu kita play dulu. Nah, kita play. Oh, berarti kayaknya munculnya di yang nomor 2 ini. Kita stop dulu, kita cabut, kita colok lagi. Kita coba play. Nah, ini udah muncul nih,
ada angkanya ternyata di yang channel 2 ya. Nah, oke. Lalu pertanyaannya bagaimana ngubah ini menjadi masing-masing gitu. Pertanyaannya bagaimana ngubahnya jadi masing-masingnya, ada 2 data ya. Pertama sama data kedua. Ini kan masih nyatu. Nah, ini makanya kita pakai yang namanya parsing data. Nah, atau parsing data mau dicoba sekarang apa next? Atau coba kita sekarang ya. Semoga waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya nanti kita sambung di meeting selanjutnya. Oke, saya kira kita butuh namanya scan from string. Scan from string. Nah, ini kita coba cek di sini. Kurang tahu ya, ini karena review saya baru, jadi harusnya ini nggak masalah sih. Kita coba panjangin karena outputnya 2. Salah. Gini. Terus ini itu apa aja sih isinya? Nah, ini. Jadi yang pertama adalah input stringnya sendiri. Terus yang kedua adalah format stringnya mau seperti apa. Berikutnya adalah namanya. Jadi saya kira kita butuh yang namanya formatnya dulu. Kita create constant. Terus formatnya kita ambil dengan data 1 titik koma gini ya, koma. Jadi i itu maksudnya adalah integer ya. Tapi kurang tahu saya di sini makainya i apa d ya. Harusnya d sih. Kalau dia nggak mau i, coba kita pakai d. Nah, ternyata pakainya d ya. Terus kita looping supaya tidak pernah nilainya masuk ke 0. Kita bersihkan dulu. Oke, kira-kira begini. Nah, terus kita ambil datanya yang paling atas. Kita klik kanan. Kita cek indikator. Kita create indikator. Create indikator. Terus ini juga sama. Kita bikin indikator. Oke. Nah, ini ada indikator 1, indikator 2. Coba kita cek dulu ya. Datanya masuknya seperti apa nih? Apakah sama atau beda? Semoga hasilnya sama ya. Coba kita cek. Ini ada sesuatu yang belum bersambung. Coba kita cek. Oh, ini inputnya dari sini ya. Oke, dari pembacaan dari read visa-nya ini. Jadi dari visa read-nya ini kita tangkap, kita parsing menggunakan scan from string-nya. Kita save dulu. Kita play. Stop dulu. Scan from string hands on. Nah, ini kenapa ini? Oke, katanya tidak sesuai dengan expected format. Oke. Stop dulu. Oh, mungkin sebentar. Kita cek dulu. Sebentar ya. Oke, sudah kita coba cek. Ternyata memang perlu dicabut colok lagi. Ini udah masuk ya. Nilai pertama di sini, nilai kedua di sini. Oke, kita cek sekarang ya. Kita stop dulu. Nah, kita coba pengen variasikan tampilannya itu ke dalam bentuk. Misalkan nih, yang pertama ini couch. Nah, ini pura-puranya
ini nanti adalah ini ya, kita gedein dikit. Gini, terus kita coba putar. Nilainya ini kita ubah 4095 bisa. Udah ya, segini. Terus satunya lagi tanki, misalkan yang ini. Nah, ini kita coba agak gedein ya. Nah, kita cek misalkan ini volumenya 4095. Terus kita hubungkan si gauk ini menjadi data di output pertama sini ya. Terus yang tangki ini di output yang kedua. Sambungin, kita rapikan lagi. Oke, kita save, jangan lupa. Coba kita play. Oke, continue. Oke ya, jadi sudah naik turun. Nah, ini sudah gerak-gerak. Kalau pengen ditampilkan informasinya muncul di sini bisa. Visible itemnya label. Oh, gini aja, pakai properties supaya visible captionnya sama. Sebentar, ini skillnya display format. Oke, harusnya udah semua sih. Tinggal appearance-nya ini show digital display-nya ini dimunculkan. Nah, ini harus digeser agak dekat. Misalkan ini di bawah sini punya dia. Terus tangkinya ini misalkan di sini. Nah, di sebelah kanannya. Coba kita play sekali lagi. Nah, ini udah muncul ya. Angkanya sama. Udah nongol. Jadi saya kira itu nanti tinggal divariasikan aja. Terus tugas teman-teman yaitu membuat simulasi live view. Terus nanti dibikin videonya, dikirim ke saya. Ini kalau bisa pakai Arduino ya. Jadi bikin sama kayak kita ini, kayak saya ini. Nanti tapi ADC-nya pakai 6. Kalau ini kan cuma pakai 2, nanti teman-teman pakai 6. ADC-nya pakai 6, setelah pakai 6 nanti teman-teman harus variasikan ya. Ada yang bentuknya gaut seperti ini, ada yang bentuknya tank, dan lain sebagainya. Saya kira simpel sekali. Jadi yang terpenting adalah visa serial ini, terus propertiesnya, read, sama ini. Nanti pekan depan insya Allah akan saya coba berikan tutorial dengan Pak Aswin yang berhubungan dengan yang namanya write. Jadi kita nulis ke Arduino. Gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, dibikin videonya di store ke kami ya, 6. Jadi nanti berkelompok. Nah, nanti mungkin isi kelompoknya bisa 2, bisa 3. Saya rasa seperti itu ya. Nanti isi Arduino-nya adalah 6 data. Ini kan cuma 2, nanti bikin 6 data. Terus tampilannya dibikin yang rapi, kira-kira gitu. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.